Shalom, memastikan aja suara saya jelas kedengeran. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Sebelum saya lupa, Bro, Sus, nanti saya mau minta ini dikit dong informasinya itu pakai sound cardnya apa? Suaranya bagus tuh masuk. Nanti abis ini ya kita WA-an ya, karena saya baru per Januari bikin doa malam untuk Oh, pergantian tiap bulan. Cuman ilmunya di sound card tuh belum dapet gitu. Tak siap, punyanya Pak. ilmu teologi ya, soalnya nggak punya ilmu itu. Jadi mesti di-share ya, ntar ya Siap. habis ini ya. Nah, baiklah, saya karena mendengar sedikit tadi eh, ulasannya Pak Alan. Tapi saya mau meluruskan dulu nih ya. Kamis 16 Maret, temanya waktunya menuai. Lalu kemudian referensi ayatnya dari Lukas 13 ayat 24 sampai 30. Ya, itu yang ada di chattingnya. Ya. Nah, Lukas 13 ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-30. Di sana narasi Yesus mengatakan bahwa berjuanglah masuk melalui pintu yang sesak itu, sebab aku berkata kepadamu, ya. Dan endingnya adalah sesungguhnya ada orang yang terakhir akan menjadi orang yang terdahulu, dan orang yang terdahulu akan menjadi orang yang terakhir. Ya, saya pikir Alkitab kita masih sama ya. Lukas 13 ayat 24 sampai 30. Kemudian ada notis dari waktunya menuai, Lukas 13 24 sampai 30. Notisnya begini. Biarlah keduanya tumbuh bersama sampai waktunya menuai. Ya, ini maksudnya lalang kali, karena ini ketikannya ladang dan gandum. Ya, lalang dan gandum mungkin maksudnya. Akan tumbuh bersama sampai pada waktu menuai. Nggak tahu saya, lalang dan gandum nggak ada di Lukas 13 ayat 24 sampai 30. Ya, membahas lalang dan gandum itu ada di Matius 13 ayat 24 sampai 30. Makanya tadi malam jam 1 pagi di Bandung, masih di hotel, saya membuka kembali, mengecek, saya sempat WA Bu Weni. Ini kayaknya salah deh ayatnya gitu. Nah, lalu kemudian tadi saya sempat dengar maksudnya tentang eh, apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Oke, kalau dari apa yang tadi Pak Alan sampaikan itu ada di Galatia 6 ayat 7. Ya. Di Galatia 6 ayat 7 di sana tertulis, jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Ya. Korelasi dari notisnya masih dapat dari Galatia 6 sampai dengan Galatia 6 ayatnya yang ketujuh. Namun mungkin salah ketik kali, bukan Lukas 13 tapi Matius 13. Maksud saya Matius ya, Pak. Dengan Ah ya, tulisan saya. ya, ya. Maaf banget. Ini soalnya Sorry. diluruskan Iya. supaya nanti yang lain udah baca Matius, Lukas tapi kok bacanya Matius gitu. Iya. Nah, ya kan? Sorry, Pak. Sorry. Gak Yang apa-apa, Matius. kan kan ini dia di PDPK kan suka belajar gitu kan. Ya. Ini salah satu persekutuan doa di Jakarta yang tidak halu, ya. Dedengkotnya aja sekolah teologi itu, ya kan? Nah, baiklah. Dari Matius pasalnya yang ke-13. Title kita adalah waktunya menuai. Memastikan semua bisa melihat ya tampilannya. Bisa kelihatan? Share screen? Oke. Matius 13 ayat 24 sampai dengan ayatnya yang ke-30. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu lalu pergi. Ketika bentar.
Tetapi pada semua ya, oke. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba Tuan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu? Jawab Tuan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya. Jadi, maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar, kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Sebelum kita berinterpretasi kemana-mana, saya percaya bahwa Alkitab akan menafsirkan dirinya sendiri. Dengan demikian, kita lanjut di Matius 13, ayat 37 sampai 38. Ia menjawab, katanya, orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia. Ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan. Dan lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman. Dan para penuai itu malaikat. Baik. Jadi datanya ada anak manusia, ada dunia, ada anak kerajaan, ada anak si jahat, ada akhir zaman, ada malaikat. Jadi yang menuai nanti siapa? Malaikat. Begitu ya. Gitu. Nah, kerajaan sorga, nah ini kan saya nggak boleh lari dari konteks ya, karena Yesus nggak lagi bahas yang lain-lain. Yesus lagi bahas tentang kerajaan sorga. Kerajaan sorga dalam istilah lainnya disebut kerajaan Allah. Dalam istilah lainnya lagi disebut kerajaan yang tidak tergoncangkan. Dalam istilah lainnya lagi disebut kerajaan yang dipulihkan. Memang sayangnya 3 tahun setengah ditambah 40 hari, murid-murid bersama dengan Yesus tetapi tidak paham tentang konsep ini. Nah, kalau Anda periksa sinopsis Injil dari 4 pilar, ya, Lukas, Matius, ya, Yohanes, kemudian melihat ini dari Markus juga angle-nya, 80% selama mereka bersama dengan Yesus, Yesus mengajarkan tentang kerajaan Allah atau kerajaan sorga. Bahkan ketika Yesus bangkit dan menampakkan diri selama 40 hari, ya, jadi kita perlu mengerti bahwa Yesus itu setelah bangkit, dia menampakkan diri, bukan penampakan. Ya. Lalu kemudian belum nyampe di pikirannya murid-murid. Terbukti ketika Yesus akan terangkat, murid-murid masih tanya, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Masih nanya itu murid-murid, ya. Jadi Yesus itu 40 hari menampakkan diri juga 100% apa yang dia sampaikan tentang kerajaan sorga di bumi. Jadi tolong jangan coba adopsi konsep Yesus 40 hari menampakkan diri sama seperti orang Kristen mati. Orang di kampung-kampung itu kan begitu kan. Ini so mati baru 3 hari masih dalam rumah nih. Seminggu ada di pelataran. 2 minggu ada berjalan ke pasar.
Nah, 40.000 40 hari baru dia bermain-bermain ke gereja. Nggak ada roh gentayangan begitu. Yesus 40 hari punya agenda yang jelas. Bukan karena pesawatnya delay ke sorga. Bukan. Ya. Jadi 40 hari jelas agendanya. Yesus mau sampaikan. Ternyata murid-muridnya tidak terlepas dari konsep penafsiran Yahudi. Di mana orang Yahudi dari generasi ke generasi, dari zamannya Maleaki, sampai Yesus hadir di tengah mereka 400 tahun kemudian, yang mereka pikir gini, Mesias itu akan datang pada satu hari nanti. Kalau Mesias datang, Mesias akan membangun kerajaan yang baru bagi Israel. Kerajaan itu akan disebut kerajaan Allah atau kerajaan sorga. Ini yang keliru dari konsep yang Yesus mau lakukan. Sementara kerajaan Allah atau kerajaan sorga itu bukan tentang sebuah kerajaan istana yang baru. Jadi yang dipaham orang Yahudi adalah Mesias datang, nanti Israel Utara dengan Israel Selatan akan didamaikan dan menjadi satu lagi. Dan itulah kerajaan Allah atau kerajaan sorga. Padahal konsep yang Yesus sampaikan, kerajaan Allah atau kerajaan sorga adalah tentang kebenaran, damai sejahtera, sukacita Roh Kudus, dan kuasa. Nggak nyambung sama mereka. Nah, kebenaran, damai sejahtera, sukacita Roh Kudus, dan kuasa itu Yesus sampaikan selama 3,5 tahun plus 40 hari dengan berbagai-bagai perumpamaan. Salah satunya apa yang kita belajar pada kesempatan ini. Kerajaan sorga diumpamakan benih gandum yang terbaik. Di mana oleh Kristuslah ditaburkan benih ini. Kebenaran, damai sejahtera, sukacita Roh Kudus, dan kuasa. Lalang dan gandum. Lalang yang ada dalam narasi yang Yesus sampaikan bukan lalang yang biasa kita bisa lihat di lahan-lahan orang yang tidak terawat. Karena lalang yang ada di dalam konteks ini tumbuhan yang sangat menyerupai gandum. Bahkan dia juga punya bulirnya. Namun lalang yang model begini biasanya digunakan untuk pakan ayam biasanya. Dan pakan unggas pada zamannya. Jadi bukan gandum terus ada lalang yang lurus-lurus. Enggak begitu dia. Kadang orang coba untuk mengimajinasikannya tapi nggak baca literatur. Ya. Jadi dalam sejarahnya bentuknya mirip sekali dengan gandum yang disebut dengan sitos atau kitah. Nah, ini kan lalang di sini dalam bahasa Yunaninya zizadion, ya. Kalau dalam bahasa Ibraninya zunin. Bentuknya mirip sekali. Tapi ketika final nanti pada masa panen, di sanalah bentuknya akan berbeda. Jadi ketika bertumbuh, itu bentuknya serupa. Namun ketika final akan dipanen, di sana terjadi perbedaan bentuk yang jelas. Iblis selalu menabur benih lalang pada ladang yang sama. Tadi kita baca di ayatnya bahwa yang disebut ladang itu dunia. Iblis selalu menabur benih lalang pada ladang yang sama. Apa dunia itu? Ya hidupnya manusia ini di dunia. Di mana kerajaan sorga dibangun dalam hidup orang percaya, maka di situ juga iblis akan turut menabur benih lalang. Benih lalang selalu ditabur pada waktu tidur. Karena sesuai dengan apa yang Yesus sampaikan kan, ketika malam hari ditabur benih lalangnya. Karena itu waspada, berjagalah. Tidak semua yang indah dilihat mata adalah dari Tuhan. Dari ladang dan gandum ini kita dapat pembelajaran bahwa
Waspadalah dan berjagalah. Tidak semua yang disebut fakta adalah kebenaran. Karena makin Anda dekat dengan Tuhan, mau mengenal Dia lebih dalam, waduh, makin tipis-tipis itu kita bisa ngelihat. Di mana kita mulai lihat bahwa, oh, kalau indah kita lihat mata, itu Tuhan itu. Nggak mungkin nggak Tuhan itu. Anda lihat aja dari era ke era kan cara pandang orang Kristen unik-unik ya. Tahun 80-an pendeta kalau nggak gendut, nggak gemuk, itu urapan kurang. Nah, dulu tahun 70, tahun 60, kalau nggak kurus, kurang puasa. Ya. Tapi masuk di tahunnya 90 2000, wajib gendut, urapan double porsi. Dan apa yang indah dilihat mata, itu pasti Tuhan. Nah, berapa banyak kan kita akhirnya memuja para hamba Tuhan yang menjadi artis selebgram yang ada di dalam akun Pastor in Style. Wih, lihat dong, kalau pendeta yang benar tuh diberkati. Pakai sepeda juga harganya 200 juta. Sepatunya buat naik sepeda juga 70 juta. Ya, jam tangan ya paling enggak dapat yang kalau enggak P&G, kalau enggak Rolex yang sport ya 400 500 lah ya, harganya juta. Tapi nah, indah dilihat mata pasti Tuhan, nggak mungkin enggak. Bangunan gerejanya aja bagus, pasti Tuhan. Kalau nggak Tuhan nggak bisa ya. Apalagi ntar dulu kalau bahas kebenaran, faktanya kan terbukti. Buktinya ada, ya pasti benar. Dengar baik, nggak semua yang nyata itu kebenaran. Nggak semua fakta itu adalah kebenaran. Berjagalah, karena tidak semua yang nyata itu mengalahkan pengharapan dari Tuhan. Karena seringkali akhirnya kita jadi tanaman yang mix. Ingat, ketika dia tumbuh berbarengan, potensi yang paling rusak adalah terjadi penyilangan. Ini benih sama benih. Ditabur dempet, itu bisa silang. Makanya yang paling ngeri yang silang. Yang silang ini, waduh, udahlah. Kalau main di area dunia tipu-tipu, paling tipis ini model begini. Ya. Lalang akan tumbuh berdampingan dengan kebenaran. Lalang akan tumbuh berdampingan dengan damai sejahtera. Lalang akan tumbuh berdampingan dengan sukacita oleh Roh Kudus. Lalang akan tumbuh berdampingan dengan kuasa Allah. Berdampingan. Kalau benar, lihat dong, mujizatnya banyak kok di situ. Kalau banyak mujizat, pasti benar. Kalau ada terjadi mujizat, pastilah itu dari Tuhan. Perhatikan baik, firman jelas. Tuhan tidak mencabut lalang sementara benih gandum terbaik sedang bertumbuh. Karena seringkali akhirnya terjadi pertikaian pendapat, apalagi sekarang di dunia netizen ini, ya kan? Udah nggak jelas lagi antara pengikut Yesus sama pembela pendeta, nggak ngerti lagi kita. Kadang udah jelas-jelas kelakuannya ngawur, baru kita bilang jangan menghakimi. Nah, kau nggak paham berarti konsep penghakiman. Yang disebut konsep penghakiman di Alkitab itu, yang Yesus maksud adalah tentang final dari hidup seseorang. Itu Anda nggak boleh ikut campur. Tapi menilai, menganalisa, itu namanya menghakimi dalam bahasa Yunani. Kan menilai itu kelihatan kok. Karena keteladanan itu kan dibaca. Nah, yang seringkali mau dikoreksi, tapi ada kelompok yang melarang untuk mengkoreksi. Enggak gitu. Awas lu, hamba Tuhan lu. Nanti kena tulah kamu. Dengar ini. Penjahat bikin apa yang jahat itu sah. Pendeta bikin apa yang jahat
Nah, itu iblis panggil dia besti. Ya. Aduh, ngeri. Tuhan nggak cabut lalang sementara benih gandum terbaik sedang bertumbuh. Ketika nanti di ujung waktunya menuai, siapa sih yang sebetulnya dituai? Ya kita yang dituai. Saya berdoa Anda dan saya yang dituai tetap jadi gandum sampai akhirnya. Namun untuk sampai prosesnya ke sana di ujung, ya kita seringkali kan juga gelisah melihatnya. Bahkan sang penuai itu kan malaikat. Malaikat aja di dalam teks yang Yesus ceritain, udah gatal tuh tangannya. Malaikat bilang, gue cabut sekarang ya. Tuhan bilang, jangan. Nanti gandumnya kecabut barengan. Biarin aja. Ya, itu malaikatnya udah sebel. Kita yang jadi gandum juga kadang sebel juga kan gitu kan. Ini ngapain sih bikin sempit aja. Ya, mending mati kayak dia sekalian. Berapa banyak di antara kita yang menjadi tidak tahan untuk bertumbuh karena melihat pertumbuhan lalang lebih subur. Tuhan nggak cabut lalang sementara. Benih gandum terbaik sedang bertumbuh. Mencabut lalang itu bukan tugasnya orang percaya. Bukan tugas Anda dan saya. Saya udah 2 tahun terakhir ini banyak permintaan. Ayo bang, waktunya kita bikin ormas. Ayo. Ya. Sampai yang kemarin, yang kentutin Alkitab itu. Ya. Anda lihat nggak tuh YouTube-nya apa itu di TikTok gitu. Ini bang, ini udah dikentutin Alkitab kita bang. Udah nggak bisa, maju kita. Ya. Nah, baru kemarin lagi yang Lampung. Wah, yang Lampung juga itu juga sama juga. Ayo bang, ini badannya kecil, culik sebentar aja selesai nih bang. Aduh, yang model kayak begini ini perlu patah-patahin dikit lah kelingkingnya. Ya. Ini udah waktunya kita bikin ormas pembela Kristen. Wah, saya bilang bukan tugas saya, tugasnya malaikat yang nanti menuai. Ya. Biarin aja. Memang lalang harus tumbuh kok. Masalahnya lalang ini kan macam-macam genrenya. Ya. Yang paling bahaya sebetulnya bukan lalang yang berbeda dengan gandum. Yang bahaya itu adalah lalang peranakan gandum. Nah ini yang repot. Ya. Lalang gandum yang kawin silang ini yang ngeri. Ya. Karena itu mari fokus hidup bertumbuh dalam kerajaan sorga. Karena itu jangan susah hati dalam kesetiaanmu mengiring Yesus. Karena untuk Anda dan saya, hari pemisahan itu akan tiba. Pasti datang. Walaupun kita udah mulai sebel ngelihatnya. 2 Petrus 3 ayat 9 sampai dengan 10. Sana tertulis, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu. Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tetapi hari Tuhan akan datang, akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api dan bumi. Segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Perhatikan baik ini. Ada 2 hal yang berbeda disampaikan di 2 Petrus 3. Untuk orang percaya dan untuk orang yang tidak percaya. Buat kita yang percaya, Tuhan bilang, aku tidak lalai menepati janjiku. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Apa itu? Kalau kita baca di Mazmur, kita lihat orang fasik akan lenyap. Ya. Orang jahat akan begini, akan begitu. Tapi di masa pertumbuhan yang kita lihat adalah yang jahat makin kaya. Yang nggak cinta Tuhan, hidupnya makin baik-baik saja. Anda yang hidupnya lurus-lurus ikut Tuhan, kayaknya bentuk pergumulan datang dalam berbagai bentuk. Sementara yang ngawur-ngawur itu kok indah hidupnya. Bisa pinjol sampai 17 aplikasi, habis itu ganti nomor. Ya.
Terus hidup foya-foya. Ya. Kok bisa? Sementara kita sih pengennya kalau mau ikutin daging kita adalah lahir kaya raya, besar, foya-foya, mati, masuk surga. Nah, ini kan mantep ini ya. Nah, gandum peranakan lalang itu beritanya begitu biasanya. Ya. Ayo, kalau mau nabur uangmu, tabur di tempat yang subur. Lihat, pendetanya subur nggak badannya? Nah, subur nggak mobilnya? Kalau subur, nabur di situ. Ya, dia teologi gila sih sebetulnya. Gitu. Cuman masalahnya gini, selama populasi gandum gila itu masih bertumbuh, maka penyesat gila selalu punya market, kan begitu kan? Karena di mana ada demand-nya, marketnya ada, ya udah terjadilah transaksi itu terus. Ya. Tuhan nggak lalai nepati janjinya. Bagian yang kedua ini disampaikan untuk mereka yang tidak percaya. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Hari Tuhan tiba seperti pencuri bukan untuk Anda dan saya. Hidup kita hari ini memang mempersiapkan kedatangannya atau kita persiapkan kepulangan kita. Jadi ketemu Tuhan itu bukan sesuatu yang mengejutkan, tetapi sesuatu yang kita nantikan. Tuh, amin dong. Kan kita mempelai, masa mempelai kedatangan pencuri, kan begitu. Mempelai kedatangan pengantin prianya. Jadi ini dua bagian ini. Yang pertama Tuhan ngomong kepada orang percaya, catatannya. Yang kedua ini adalah kepada mereka yang tidak percaya. Ntar Tuhan akan datang, tiba seperti pencuri. Saya karena sudah berjalan PPKM semua segala macam udah oke, kegiatan Bible study saya juga di beberapa provinsi udah jalan, ya udah berkunjung lagi ke Bali. Wah, makin heboh lah. Ya, Anda sekarang kalau di Bali udah nggak kemain tuh daerah Seminyak, Kute, nggak. Sekarang daerah yang lagi happening itu Canggu. Wah, itu barbarnya kebuka dari depan, klubnya dibuka dari depan. Ya, yang joget-joget juga laki sama laki, baru pakai baby oil satu badan, mengkilat-mengkilat. Ya. Saya pakai mobil lewat gitu ya, sama istri lihat, bisa-bisanya gitu ya, istri saya bilang gini, Pak, itu dorang ada begitu-begitu, tiba-tiba Yesus datang bagaimana ya? Saya bilang, nah itu dia, Yesus datang kayak pancuri ya, itu dia. Ya, ya dorang lagi, gila. Udahlah pokoknya lady boy mah putus lah pokoknya di Pugaya. Waduh, ancor pokoknya ya. Itu bisa-bisanya gitu istri saya bilang. Gimana lagi begini-begini dorang nih. Tuhan datang. Ya kaget lah. Kalau kita mah Tuhan datang kita seneng aja ya. Walaupun dalam penantian kita akan kedatangan Tuhan, harusnya kalau hati kita mengasihi Tuhan, kita juga kasihi mereka juga gitu. Nah, kalau boleh Tuhan, masih ada hari besok, orang bisa alami yang namanya pertobatan. Kan kita nggak mungkin orang-orang yang percaya sudah menerima keselamatan dari Kristus seneng orang lain masuk neraka. Betul nggak? Ya kan, kalau Anda masih suka nyumpain orang masuk neraka, berarti kau memang bukan pegang tiket ke sorga. Ada yang aneh itu di situ. Ya. Karena orang yang menerima anugerah itu benar-benar penuh dengan belas kasihan Tuhan. Nggak suka lihat orang lain juga celaka. Waktunya menuai akan tiba. Itulah saat pemisahan bagi lalang dan benih gandum terbaik. Pasti akan kejadian. Akan kejadian. Nah, sementara on progress ke sana, pesan Tuhan mengatakan, jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri kepada orang yang berbuat curang. Sebab mereka segera lisut seperti rumput. Karena biasanya orang percaya itu digagalkan percayanya karena dia marah. Lihat orang yang jahat tapi jadi kaya. Dia marah karena lihat orang yang curang, tapi kok seolah hidupnya diberkati.
tidak merokok, hidup sehat, ibadah juga belum mulai dia suada, tapi kena kanker paru-paru. Sementara Kang Om Ungke ini merokok sampai umur 90 saya mati-mati. Tapi ini udah di-encounter oleh firman ribuan tahun yang lalu. Tuhan bilang jangan marah. Jangan marah pada orang yang berbuat jahat. Jangan iri pada orang yang curang. Dan Tuhan bilang percayalah kepada Tuhan. Lakukan aja yang baik. Diam di negeri dan berlakulah setia. Bergembiralah karena Tuhan. Maka ia akan memberikan apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Percaya kepadanya. Tuhan akan bertindak. Dia akan munculin kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Ini kalau diterjemahkan tafsir, bunyinya begini. Serahkan hidupmu kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan. Dan lihat deh. Tuhan akan bertindak. Dia akan buktikan kepada orang banyak bahwa Anda benar. Harinya akan tiba. Dan firman bilang berdiam diri di hadapan Tuhan. Dan nantikan dia. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Dan kemudian di Amsal 23, ayatnya yang ke-17 sampai 18. Janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa. Tapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Lihat berita di televisi. Makin ke sini, Anda semakin diuji untuk menjadi iri atau bertahan untuk hidup benar. Sio, orang gaji cuma 10 juta tapi punya kekayaan 50 M. Dari mana? Saya tinggal di Depok, di salah satu real estate bintang 5 di Depok. Di sini ada Pesona namanya, Pesona Kayangan, Pesona Depok, Gema Pesona, Pesona Mungil, itu grup Pesona itu bintang 5-nya. Depan, kanan, kiri, saya punya sebelah kiri, tetangga itu dari Mabes. Anak 3, istri 1, pembantu 4, mobil 7. Saya punya di seberang tetangga, ini kalau dari saya lihat langsung seberang ini saya punya ruang kerja di lantai 2 ini bisa langsung lihat ke sana. Ya Tuhan, cuman jadi kepala brimob di daerah, mobil 4, baru dia punya Defender 1. Defender itu harganya gila, Pak Bu. Kalau buka di Google, berapa sih komandan punya gaji? Tapi firman bilang, takutlah akan Tuhan. Jangan sibuk ngurusin orang lain punya. Karena bagianmu ada di hidup kekal, bukan di masa sekarang. Karena kita kadang mau jadi Kristen yang masuk surga, tapi mau upahnya di bumi. Itu salah transaksi, bos. Itu salah transaksi. Beda bank itu. Nggak bisa. Karena ini yang kadang kita jadi marah kan. Tuhan, saya udah setia nih begini, sudah bungkuk-bungkuk ini ikut Tuhan bagaimana? Sampai bengkok kita semua nyanyi. Tapi ya ampun, ada sakit yang gak hilang-hilang. Ya, ada susah yang gak selesai-selesai. Sementara orang kenal Tuhan juga enggak, hidup biadab sana sini tapi kok makin kaya. Yo, dia punya makan siang Surabaya, makan malam Singapura, besok sarapan pagi ada di Eropa. Ya Tuhan. Sementara kita mentok juga paling beli tas Charles and Kate. Barang harga di bawah 2 juta. Sementara ini nggak kenal Tuhan, bisa tenteng tas ratusan juta. Ya ampun. Mau yang mana lagi? Mau yang setengah-setengah orang juga sekarang bikin pening di televisi kan? Laki enggak, perempuan kagak. Tapi bisa pakai Alphard loh. Dunia sodorkan kepada Anda dan saya sekarang. Dan parahnya, kekristenan itu tidak terima yang namanya karma instan. Itu dia. Kau kurang ajar terhadap Tuhan di masa sekarang, kau nggak kena akibatnya di masa sekarang. Nggak kena.
Nggak ada konsep karma instan di kekristenan, nggak ada. Yang kita pengen kan begitu kan? Nah, kau jahat, mati kau. Kau jahat, hancur kau sekarang. Nah, itu bukan konsep Alkitab, itu konsep film Hidayah. Itu beda itu. Konsep film Hidayah. Ya, karena dia pelit, nanti dia mati kuburan itu nggak pas. Kuburan jadi sempit. Nggak ada begitu di kekristenan. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5. Ketahuilah ya. Ini Tuhan udah ngomong melalui Paulus memberi pesan kepada Timotius. Dan pesan ini forward sampai kita masa sekarang. Ketahuilah, pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Karena masa sukar itu manusia mencintai dirinya sendiri. Dan manusia akan menjadi hamba uang. Mereka akan mencintai dirinya sendiri. Akan membual. Mereka akan menyombongkan diri. Ya. Pernah lihat di salah satu apa itu meme ya. Nggak apa omongannya terlalu tinggi nanti dapat tabrak pesawat. Dan saking sebegitu sukarnya hari-hari terakhir ini, orang jadi fitnah, berontak terhadap orang tua, nggak tahu terima kasih, nggak pedulikan agama. Aduh, orang kalau terima kasih ke Tuhan, ya ampun, itu orang pasti all out, all out. Kalau kita ya taunya melayani aja ya, pengurus, Bu Pinkan, sudah sabar-sabar, jodoh hati baik, bersih di hadapan Tuhan. Kalau kita mau ingat-ingat, hitung-hitung, lah. PDPK, PDPK. Itu orang datang ibadah, dulu awal-awal bukan orang yang punya kerjaan bagus-bagus, paling kehitung jari. Selebihnya kere, datang masih bau-bau katiak, belum bisa beli deodoran, sudah datang ibadah di Wisma Dharma sana. Tapi setelah dapat kerja, tingkah minta ampun, disuruh ibadah setengah mati, mati belum setengah. Lihat tuh, akhir zaman 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5 bilang, memang hari-hari terakhir ini masa sukar. Orang cinta dirinya sendiri, nggak tahu dia terima kasih. Nggak mau mengasihi. Malah kadang adu kudus dengan yang lain. Coba kita lihat mana kita benarkan, mana yang benar. Ya, lihat mana yang lebih dekat dengan Tuhan. Dia pikir dia sudah jadi orang dalam di sorga. Nggak bisa jadi orang dalam di kelurahan boleh. Ya, tidak dapat mengekang diri. Tidak suka damai. Suka jelekin orang. Ya ampun, nyanda kenal Sambo, baru berstory soal Sambo. Nggak suka yang baik, suka mengkhianat, nggak pikir panjang. Belagak tahu, menuruti hawa nafsu daripada nuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Tapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatan dari ibadah itu sendiri. Firman bilang, kasihi mereka, tapi jangan terlalu dekat. Lalu kemudian, ya karena memang harus begitu toh. Kita senang ngajak semua kumpul. Tapi ingat, di dalam Kristus kita orang-orang yang bahagia. Kalau ada orang yang bahagia dekat dengan kita, jangan jauh-jauh. Tapi kalau ada orang yang bahagia jauh dari kita, jangan dekat-dekat. Firman Tuhan katakan bahwa harinya tiba. Akan ada waktunya. Karena itu, tuaian yang sesungguhnya adalah kehidupan kita. Kalau bicara tentang apa yang akan kita tuai, upahnya di sorga, nggak di sini. Karena rupanya hanya di dunia ini kita sama rata. Tapi di sorga enggak. Makanya nanti ketika hari terakhir itu tiba, yang mati dalam Kristus terlebih dahulu dibangkitkan, yang hidup itu terangkat. Lalu kemudian di atas sana ada 2 parti. Parti yang pertama adalah pembagian mahkota.
berdasarkan bagaimana Anda tumbuh menjadi gandum yang baik. Setelah mahkota itu dibagi, dengar ya, Anda jangan bayangkan mahkota terus kau punya kepala penuh dengan barang itu. Bukan itu. Karena satu orang ada yang bisa dapat mahkota 5, 4, bisa. Nah, setelah pembagian mahkota itu, penyerahan itu, nanti dibawa masuk ke dalam perjamuan kawin anak domba. Di bawah, di bumi, itu sudah dikuasai oleh antikris. Jadi bayangkan orang yang hari ini lagi sibuk dengan proposal bangun gereja 1.000 kursi, 2.000 kursi, itu dia punya gedung, nanti dia sumbang buat antikris. Ya. Karena itu yang nanti berkuasa antikris. Nah, setelah perjamuan kawin anak domba, akan ada pemerintahan Kristus. Nah, berapa dapat apa, mahkota itu akan mempengaruhi status sosial dan tugasnya di dalam kerajaan nanti. Makanya kalau dibilang strata sosial, nggak sekarang. Strata sosial itu nanti. Sultan yang ada sekarang itu KW punya. Yang benar nanti di hidup kekal. Saya percaya setiap kita mungkin ada yang mulai lelah. Tidak hanya Anda, kami para hamba Tuhan juga kadang mulai lelah. Ya. Tapi yang namanya bertekun itu kan bukan tidak lelah. Yang namanya orang setia itu bukan nggak bisa capek. Tapi kita tetap jalan terus sekalipun kita capek. Kita tetap percaya sekalipun kita diperhadapkan dengan banyak sekali pilihan. Karena itu malam hari ini semua yang kumpul sama-sama, capek boleh. Tapi jalan terus buat Tuhan. Ya, saya dan Firman tidak janji semua akan jadi baik di depan. Tapi dia janji akan sertai kita. Jangan jadi campuran, tetap jadi gandum yang terbaik. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Saya serahkan lagi ke host. Pak Pendeta boleh tutup doa firman? Mari kita berdoa. Demikianlah kami bersyukur malam hari ini. Kembali diingatkan, kembali diarahkan bahwa perjuangan kami mengikut Tuhan tidak pernah sia-sia. Karena pengharapan kami adalah pada sumber pengharapan, bukan pada apa yang kami harapkan. Dan sesungguhnya hidup kamilah yang menjadi tuaian sukacita bagi Tuhan. Dan kami percaya kami tidak kehilangan bagian kami sedikit pun dari apa yang Tuhan janji. Dan untuk itu malam hari ini kami bersyukur akan firman-Mu. Terima kasih Roh Kudus yang sudah menolong kami mengerti. Kiranya Engkau mengurapi kami juga untuk melakukannya. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin.